Kebun pesisir itu artinya sebuah pedukuhan di daerah pesisir, di daerah pinggir pantai. Karena di abad ke-10 sudah ada sah bandar. Dengan kepala sah bandarnya Ki Ageng Tapa. Artinya sudah ada penataan perairan itu. Ini berarti Cirebon itu suku campuran dong? Ya kan dari Caruban. Ya artinya kalau tes DNA, mungkin kita semua yang ada di Cirebon DNA-nya campur. Nasi jamblang tuh aslinya tuh makanan buruh, Mas Ari. Kemarin kan Ratu Belanda datang sini membawa 300 ribuan pak Pangeran Losari. Pangeran Losari itu ternyata dulu sekolahnya di Belanda, sekolah teknik. Ternyata di Belanda itu Paksina Galiman itu pernya suspensinya dipelajari sampai hari ini itu menjadi dasar perakitan mobil Mercedes. Ya. Yang jadi permasalahan, kultur kayu jati kan lurus. Iya. Bisa belok begitu. Ini sih bisa dibulatkan ini kalau tidak memiliki suatu pengetahuan, suatu kepiawaian tertentu, nggak mungkin. Upetinya itu terasi sama garam. Bukan duit ya? Bukan. Terasi sama garam. Dua pasukan ini takutnya karena adzan subuh. Dikiranya mobilisasi, sementara mereka baru pada tidur. Pertanyaannya, wong Cirebon turu kapan? Jatuhnya 2 April 1482. Itulah pertama kali Cirebon menyatakan merdeka. Artinya merdeka tuh tidak mengirim upeti. Percampuran perpaduan timur dan barat itu sudah terjadi sejak awal. Kedatangan 5 orang dari timur yang meramaikan orang dari barat. Ya, dan namanya sendiri kan dulu apa? Caruban. Pertemuan. Ya, pertemuan. Sarumban, tempat berkumpul, kemudian jadi Caruban, pertemuan, ya kan? Yang akhirnya sekarang kita kenal Cirebon. Nah, menarik tentang Kuwu nih, Abadja. Di zaman Ki Danusela ini konsep pemilihannya seperti apa? Sampai ke Mbah Kuwu tuh. Saya keluar aja. Saat itu belum ada sistem pemilihan. Dari ketokohan. Artinya ada penyerahan amanat. Secara kebetulan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana ketika menerima penyerahan sebagai mandat sebagai Kuwu, beliau kan di samping warga juga menantu. Merangkap. Artinya ada nilai ketokohannya yang diambil. Nilai ketokohannya. Jadi belum ada pemilihan. Karena memang kehidupannya juga masih sedikit orang. Berarti setelah era Mbah Kuwu baru ada pemilihan. Nah, pemilihan kalau kita ngelihat dari catatan sejarah, pemilihan tokoh seorang Bewu ditunjuk. Itu istilahnya setelah era Sesarit. Yang kodrah itu kodrah. Iya. Kalau di umum kan disebutnya kodrah. Iya, setelah era Sesarit. Istilahnya ada namanya pakai biting gitu, pakai biting. Kearifan lokal tuh istilahnya primus inter pares. Yeah. Jadi, orang yang paling memenuhi kualifikasi secara kualitas tuh. Iya. Baik secara keagamaan, keilmuan, terus bahkan kanuragan. Kanuragan, ya, iya kan? Itu dipilih melalui kontrak sosial, kesepakatan sosial memilih itu. Jadi aklamasi. Iya. Itu. Gak ada voting, gak ada. Nggak ada. Karena memang posisi jumlah orangnya juga masih sedikit. Satu, kedua, kepentingannya masih satu jalur. Iya. Masuk akal. Masih satu kepentingan. Ya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kepentingannya sudah beda-beda. Ini. Karena kenapa? Ketika pertama kali di kebun pesisir, kemudian ada pengukuhan Kuwu, Ki Danusela kemudian menyerahkan kepada Pangeran Walangsungsang. Kepentingannya masing-masing dengan kepentingan bagaimana bertahan hidup dengan hasil yang dia dapat dari pesisir. Yang disebut kebun pesisir itu maksudnya kebun apa tuh? Kebun pesisir itu artinya sebuah pedukuhan di daerah pesisir, di daerah pinggir pantai. Atau yang sekarang disebut pesisir, bukan? Bukan. Sepanjang lebih. Kalau yang namanya pesisir itu kan garis pantai. Itu namanya pesisir. Kebun pesisir. Nah, kebun pesisir itu kalau sekarang tempatnya di Kebun Raja di belakang Keraton Kanoman. Bukan berarti kebun tersebut
merujuk pada tanaman. Bukan. Kebun itu istilahnya pada Kebun buah. itu Iya. Tempat. Kebun itu tempat. Di belakang Keraton Kanoman. Iya. Orang istilahnya daerah Kebon Raja, daerah Keraton Kanoman. Karena memang dulu itu pantai. Perkampungan itu kan kebun. Oke. Kalau orang zaman dulu kan bukan nyebut kampung, Pak, nyebutnya kebon. Kebon, iya. Ketika menyebut kebon berarti ada kehidupan. Pertumbuhan. Itu. Apakah karena di sana juga ada witana mungkin ya posisinya? Ya dari kebun pesisir itu kemudian setelah pelimpahan dari Ki Danusela ke Mbah Kuwu, saat itulah kemudian muncul sebuah kalimat witana suwunan ing kebon pesisir nalika ing dinarbo wage. Artinya ada merupakan tempat suwunan itu kan istilahnya atap rumah. Iya. Ya. Tempat mengatur, tempat duduk, tempat istilahnya koordinasi, itu ada tempatnya. Ya, kalau boleh dikatakan saat itu mungkin bisa disebut balai desa. Balai desa. Ya. Iya. Cuma kan belum mengenal. Ya. Artinya tempat musyawarahnya ada di situ gitu loh. Karena selama ini kan mereka masih menggunakan gubuk-gubuk gitu loh. Oke. Sekarang kita kembali ke tema awal kita bahwa Cirebon itu adalah suku tersendiri. Tapi kalau melihat sejarah kan ini dari Dieng, lalu tiba-tiba disebut suku sendiri. Nah gimana? Ketika dari dia yang datang kan cuma 5 orang. Belum yang dikatakan suku kan sebuah komunitas yang besar. Iya. Iya kan? Artinya di situ sudah banyak orang di Kembali saya katakan di 1438 ketika beliau datang cuma 5 orang, Mas. 5 orang. Dan Ya. itu pribumi asli. Ya, istilahnya- Bukan juga. Ya orang-orang Dieng ini cuma 5 orang yang datang itu. Iya. Kemudian 1442 terjadi Sarumban menjadi 52 orang. Baru jadikan Caruban 1447. Ketika sudah 356 orang. Nah ini dari mempelajari kultur sejarah ini, kemudian alhamdulillah di 2010 pemerintah menetapkan bahwa Cirebon menjadi salah satu suku bangsa sendiri. Karena memang perpaduan wilayah orang-orang wilayah barat dan orang-orang wilayah timur menjadikan suatu komunitas yang besar yang notabene bahasa, tradisi, budayanya lain dengan Sunda, lain juga dengan Jawa. Beda sendiri ya. Coba Mas Agung dari perspektif pers gimana nih? Cirebon sebagai suku tersendiri. Ya kalau saya sih melihatnya migrasi Iya. itu kan terjadi di mana. Terjadi di mana-mana. Ketimbang kita mengklaim suku sendiri, lebih baik bahwa ya aku aja yang simptom dari sejarahnya yang muncul hari ini. Itu Bahwa misalnya Cirebon itu dari sisi bahasa memiliki keunikan. keunikan. Mungkin bahasa yang berbeda itu, kalau tadi Mas Jajat bilang bukan Cirebon, bukan Sunda, saya dengan perspektif yang lain saja, yang lebih satu sama lain berinteraksi. Jadi Cirebon itu ya pengaruh dari Sunda, dari Jawa gitu kan, itu dari itunya. Kemudian dari peradaban-peradaban besar yang lain, ada Cina mungkin, India, Eropa, Arab. yang sudah pasti gitu kan. Nah itulah yang kemudian membentuk satu entitas yang terbentuk melalui proses asimilasi yang kemudian disebut dengan Caruban. Cirebon. Kalau kita meminjam istilah yang sering digunakan oleh budayawan Cirebon, Pak almarhum Nurdin Nur. menyebutnya bahwa Cirebon itu melting pot. Jadi sebuah daerah tempat pertemuan dari berbagai subkultur dan kultur. Yang dimaksud subkultur itu pertemuan misalnya Jawa dengan Sunda. Itu pertemuan subkultur. Nah, pertemuan kultur itu pertemuan dari budaya-budaya yang besar. Ada Cina, ada Arab, ada India gitu kan. Kemudian misalnya termanifestasikan di dalam simbol Paksi Nagaliman seperti itu kan. Ya. Ya. Itu kan mencerminkan bahwa pengaruh Cirebon itu terbentuk dari pengaruh oleh subkultur maupun kultur yang kemudian membentuk menjadi sebuah entitas yang bernama Cirebon sampai hari ini. Tapi pertanyaannya, kenapa yang dituju Cirebon?
kan mungkin secara geografis kan wilayah utara Jawa itu kalau saya lihat memang menjadi pesisir yang ramai, laut yang ramai, laut Jawa itu laut ramai. Strategis berarti Mas. Strategis daripada wilayah selatan, samudra kan. Nah dari situlah kemudian mungkin ada pertemuan, ada unit-unit kecil yang kemudian membesar, unit-unit sosial kecil yang kemudian membesar berdasarkan pertimbangan pertambahan penduduk. Ya kemudian akhirnya menjadi unit ekonomi yang besar. Iya. Kemudian muncul transaksi ekonomi di situ. Gitu. Karena gini Jadi ya. tempat persinggahan. Gitu kan. Kenapa kemudian istilahnya mereka menuju ke Cirebon? Kita tidak boleh lupa akan sejarah. Karena di abad ke-10 sudah ada sah bandar. Oh iya, Sah Bandar. Sudah ada sah bandar, ya kan? Dengan kepala sah bandarnya Ki Ageng Tapa. Artinya sudah ada penataan perairan itu. Tidak mungkin serta-merta Cheng Ho mampir kalau tidak tahu di dalam peta. Iya. Iya kan? Walaupun saat itu petanya masih peta rekayasa mereka, ya kan? Artinya tapi valid. Ya buktinya ketika mengalami defisit perbekalan, Cheng Ho akhirnya mampir. Ketika itu belum nama Cirebon, masih Amparan Jati. Tapi di situ sudah ada sebuah pelabuhan besar. Ya kan? Bahkan di dalam catatan itu masih berbentuk Bengawan, yang kita kenal sekarang Celancang itu nama Bengawan Celancang. Artinya sungai besar. Jadi memungkinkan artinya kapal-kapal dagang ini bisa masuk sampai ke ujung. Standar. Iya kan? Nah, ini titik kumpulnya di situ. Artinya, kenapa kemudian akhirnya menuju ke Cirebon? Karena jauh sebelum Cirebon, kita sudah ada sah bandar. Berarti aktivitas di pelabuhannya juga ramai. Mas. Sudah ramai. Sebenarnya sih itu bukan hanya Cirebon. Jadi stereotipikal secara geografis wilayah utara Jawa. Karena ada Banten, ada Jakarta apa namanya? Iya. Sunda Kelapa. Kemudian Cirebon, Batavia, Sunda Kelapa ya. Iya. Terus Cirebon, kemudian ada Lasem, ada tempat-tempat lain yang mengalami proses percampuran. Percampuran, Lasem, Tuban, kan, Ngampel, percampuran. Kebetulan Cirebon, dia berada di titik pertemuan dua subkultur besar di Jawa, Sunda dengan Jawa. Kalau Lasem, ya Jawa semua. Sundanya enggak. Nah, Cirebon unikanya karena secara geografis. Nah, kalau Sunda Kelapa itu malah sebenarnya hampir sama Betawi dengan Sunda. Ya? Dengan Sunda. Tapi pada saat itu Sunda Kelapa itu berada dalam satu pengaruh kerajaan Hindu Pajajaran ya. Pajajaran lebih kepada pengaruh daripada Pajajaran. Kalau gitu di sini tuh ujung. Jadi ujung kekuasaan Hindu di wilayah yang paling timur. Sementara dari kerajaan di timur itu yang paling barat. Yang paling barat. Betul. Jadi sebenarnya menariknya bicara sejarah nih, kita sudah bicara ke sini, tapi begitu ada pertanyaan akhirnya kita pengen lari ke belakang lagi, mundur lagi. Berarti kan Cheng Ho itu kan abadnya berbeda dengan Cheng Ho sih abad 10 berarti ya? Abad 13. Abad 13. Iya. Ya, artinya kan beda zaman dengan Iya. Kalau kita lihat nih, Cheng Ho itu abad 13 ya. Kemudian saya sih melihatnya dari penciptaan vaksin naga 5 abad 15 kan, sekitar 1430-an Pangeran Losari. Jadi memang ada rentang waktu yang cukup lama yang memungkinkan peradaban Cina itu mempengaruhi Cirebon. Memperkaya peradaban Cirebon. Ya, artinya hasil karya yang dilakukan pada saat itu seperti Panembahan Losari, Pangeran Nangkawijaya ya, membuat vaksin naga 5. Dia kan berkaca dari sejarah. Oh, ini peradaban Cina nih. Oh, ini datangnya orang Arab nih. Itulah kepiawaian leluhur kita zaman dulu. Sebetulnya kalau boleh saya katakan jujur, itulah dokumen yang harus kita baca. Iya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan nih, Pak Ajat, dengan Cirebon menjadi daerah campuran dari berbagai orang, maka kenapa Cirebon disebut suku? Mungkin dari percampuran itu akhirnya memunculkan suku tersendiri gitu. Iya, artinya dari perpaduan itu ya. Kemudian awalnya kan disebut pusar bumi. Artinya tempat orang berkumpul. Karena dari mana-mana, Mas. Ya kan?
Cuma kembali orang tua kita kan dulu simpel, tinggi besar bangir Arab, Iya. putih sipit Cina, selesai, ya kan? Di sisi lain, Sinuwun Syekh Syarif Hidayatullah yang merupakan panutan Wong Cirebon, betul secara garis ibu dia Pajajaran, tapi dia kan diambil dari sisilah bapak, dia kan Maghribi. Iya. Artinya kalau Iya. saya bilang begini, berarti Cirebon itu suku campuran dong. Ya kan dari Caruban. Caruban kan artinya Caruban kan artinya percampuran. Tapi bukan suku yang apa ya, yang kalau ini natural, benar-benar Yang natural. natif lah. Yang Identik. bukan, ya kan. Cuma carubnya jangan diidentikan dengan carup ribut ya. Berarti Cirebon itu suku campuran. Iya, artinya percampuran. Jadi Dan jangan heran kalau ngeliat orang Cirebon tuh wajahnya macam-macam. wajahnya macam-macam, ya kan. Punya Seiring berjalannya waktu, ketika istilahnya Cirebon sudah besar kan, masukkan para pedagang-pedagang dari Bugis, dari Banjar, dari Palembang, dari Madura, dari Bali. Makanya wajar kalau di Cirebon, kalau boleh saya katakan Cirebon adalah miniatur Indonesia. Kalau Kang Aceh tuh, kalau saya DNA-nya tuh ada keringnya, ada Sundanya, ada Jawanya. Campuran. Iya, itu uniknya Cirebon di situ, Pak. Keunikan di Cirebon di situ, ya kan? Ya, mungkin Chinatown di mana-mana, ya kan? Ya, Arabic Town juga di mana-mana, ya. Cuma kenapa tidak ada Bugis Town atau Palembang Town? Karena suku terbesar kan, pedagang terbesar kan dari mereka. Budaya yang terbesar kan dari mereka. Artinya yang cikal bakal yang datang ini adalah pedagang-pedagang dari dataran Tiongkok sama dari dataran Arab. Kalau orang zaman dulu kan belum mengenal Timur Tengah, Mas Agung, masih mengenalnya Arab. Padahal di situ ada Bombay, ada Pakistan, macam-macam lah. Tapi orang simpel, tinggi besar bangir Arab. Kalau itu warnanya, kulitnya merah-merah, Belanda. Udah nggak mengenal negara lain, pokoknya Belanda aja mengenal. Simple orang kita. Pengaruh Eropanya seperti itu. Majung. Ya, jadi itu ya istilahnya sebuah pertemuan, sebuah tempat berkumpul, terjadi istilahnya interaktif yang akhirnya melahirkan sebuah tempat yang dikatakan Cirebon. Ya artinya kalau tes DNA, mungkin kita semua yang ada di Cirebon DNA-nya campur. Ya kan? Dan itu sublimasi, asimilasi kulturnya luar biasa. Sampai ke makanan. Iya. Jamblang, terus makanan-makanan itu campuran. Itu kan percampuran. Iya. Iya. Jamblang itu cara penyajiannya itu. Penyajiannya kan Iya, berbeda. iya. Cuman kalau Cina pakai supit, ini pakai tangan. itu aja. Ya itu kan kebiasaan sehari-hari gitu loh. Jamblang itu lahir di abad keberapa itu? Ada nggak sejarah tentang Jamblang? Kalau kita mengacu seorang tokoh Nyo Cikit, salah seorang tokoh pedagang yang kaya raya, ada sebuah catatan ketika itu saya baca catatan dari almarhum Pak Askadi, salah seorang budayawan Cirebon. Jadi nasi jamblang tuh aslinya tuh makanan buruh, Mas Arif. Burung. Iya pakai daun, nggak mungkin lah makanan pejabat pakai daun, iya kan? Awalnya tuh memang dari daun jamblang, Bukan daun jati. bukan daun jati, daun jamblang. Jadi ketika buruh mau bekerja itu dikasih makan nasi, sambal, telur, ikan asin, tahu, tempe. sedikit-sedikit kan? Yang sedikit-sedikit, namanya juga buruh, iya kan? Kemudian seiring berjalannya waktu mempertimbangkan bahwa daun jamblang kemudian mulai berkurang, mulai punah, ganti dengan daun jati. Ya. Saat pembangunan jalan pos Jawa oleh Danles, itu juga ada makanan buruh. Kemudian ketika Gerald Hugo Faber membangun pabrik gula, itu juga dilakukan itu. Kereta api juga. Jadi konsumsinya itu ketika mereka bekerja. Nah, kepiawaian leluhur kita zaman dulu kemudian menjadi sebuah filosofi. Alkulturasi yang ada di Cirebon dikemas dalam satu wadah, dibungkus pakai daun jati. Artinya alkulturasi yang ada di Cirebon dikemas oleh satu kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Iya. Itu menjadi sebuah
makna alkulturasi. Makanya pakainya daun jati ya. Makanya daun jati. Ya, sementara yang tadinya merupakan makanan buruh sekarang jadi makanan elit, menjadi sasaran daripada wisatawan, ya kan? Ya kita tidak bisa melepas istilahnya sejarah sebuah tempat yang kita kenal dengan nama Jamblang sekarang, dengan kelenteng Jamblangnya. Ya kalau kita lihat posisi sekarang, memang posisinya mencil. Kalau sudah ada jalan raya, Mas Agung. Kalau dulu kan transportasinya lewat laut. Lewat air, lewat perairan. Makanya kelenteng Jamblang kalau kita lihat secara geografis pinggir sungai. Pinggir sungai ya. Kalau saya melihatnya begini, Soal nasi Jamblang. proses enggak. Kalau Jamblang itu memang katanya itu kan sejarah yang lebih modern. Iya. Jadi mulai lebih masif itu ketika pembangunan jalan pos. Jadi kebutuhan untuk makan para pekerja itu dengan. Saya sih melihat di Cirebon itu ada dua proses percampuran kebudayaan yang dua-duanya sama kuat. Pertama itu akulturasi. Akulturasi. Kemudian yang kedua adalah fenomena mangkuk salad. Ya. Tahu salad makanan kan? Makanan. Atau salad bowl. Salad Ya, bowl. ya. Itu juga dua istilah untuk menjelaskan. Yang satu adalah melting pot, yang satu salad bowl. Itu juga dua istilah secara sosiologis untuk menggambarkan adanya percampuran kebudayaan. Nah, yang membedakan melting pot dengan salad bowl itu, kalau melting pot itu sekian unsur budaya itu menyatu, kemudian berinteraksi ya, melebur, membentuk satu kebiasaan baru. kultur baru. Salad bowl berbeda. Mereka bercampur dalam satu mangkuk, tapi tetap yang Cina menjadi Cina, yang Arab menjadi Arab, ini tetapi mereka Tidak menjadi menyatu. satu makanan yang ketika kita nikmati itu enak, Iya. dan sehat. Salad. Nah, proses salad bowl dengan melting pot atau akulturasi itu ada di Cirebon sampai hari ini. Sampai hari ini. Orang Cina itu tetap mempertahankan budaya Cinanya, sebagian ya. Orang Arab juga sama, tapi ada sebagian yang bercampur menjadi Jawa Arab Jawa. Arab Jawa, Cina Jawa. Nah, ini keling Jawa nih. Seperti itu prosesnya, makanya Cirebon tuh menariknya seperti itu. Nah, satu hal lagi nih Kang Jete, saya baru kemarin malah ngobrol dengan salah satu teman. Nah, bagaimana kekayaan Cirebon yang luar biasa itu menjadi lebih produktif tafsirnya, ya, sehingga kita bicara sejarah kan tidak berhenti di satu titik. Iya. Sejarah itu masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Itu perspektifnya selalu 3 zaman. Misalnya dalam soal pembuatan vaksin naga 5. Percaya nggak Mas? Kemarin kan Ratu Belanda datang sini membawa 300.000-an pak yang dikembalikan ke Indonesia tuh. Salah satunya adalah catatan mengenai vaksin naga 5 yang diciptakan oleh Pangeran Losari. Pangeran Losari itu ternyata dulu sekolahnya di Belanda, sekolah teknik katanya. Nah, kemudian dia pulang, bagaimana dia mengapresiasi kakeknya Sunan Gunung Jati dan Yang Jumeneng, maka dibuatkanlah kereta vaksin naga 5 sekarang. Kita menerjemahkannya bahwa itu adalah simbol, tetapi secara teknis Mas Jajat, ternyata di Belanda itu vaksin naga 5 itu pernya, suspensinya dipelajari sampai hari ini. Itu menjadi dasar perakitan mobil Mercedes. Iya. Andai saja itu kita perjuangkan, misalnya kalau benar, Cirebon bisa kaya dari royaltinya tuh. Iya. Jadi per yang tumpuk-tumpuk itu kan dulu kan mungkin karena dia memiliki pengetahuan teknis ya, Pangeran Losari, bagaimana raja-raja di sini, sultan gitu, ketika melewati jalanan ngentul gitu, tapi terbang gitu kayak di atas awan, tidak terasa gitu. Nah, suspensinya itu yang berupa balok-balok itu kan coba aja dipakai sekarang kan untuk hampir semua kendaraan yang berat ya, yang suspensinya enak tuh itu. Ternyata itu katanya dipakai oleh artinya gini Mas Agung ya. Kita harus bangga sebagai orang Cirebon bahwa leluhur kita sudah menciptakan sebuah bentuk kendaraan yang nyaman.
Kita ngelihatnya jangan kondisi jalan hot mix sekarang, Mas. Zaman dulu ya. Iya kan? Bagaimana lubang? Ya kan? Yang kedua, kan dulu bukan menggunakan mesin, menggunakannya kan hewan. Artinya kan harus disesuaikan gerak langkah yang menarik, terlepas itu manusia ataupun binatang, itu kan harus disesuaikan. Bagaimana kelenturannya, satu. Yang kedua, yang naik di situ bukan orang ecek-ecek loh. Iya. Iya. Iya kan? Yang naik di situ bukan orang ecek-ecek, artinya orang yang memang sangat dihormati. Orang yang sangat-sangat dihormati. Jadi kenyamanannya harus memang sudah diperhitungkan. Iya kan? Nggak boleh terganggu. Bagaimana posisi ketika habis hujan supaya roda ini airnya tidak ngotorin. Bagaimana kepakan sayapnya supaya bisa mengipasi sejuk. Artinya kita sudah punya leluhur yang piawai. Di sisi lain, tidak mungkin seorang Panembahan Losari tiba-tiba menciptakan tanpa dia belajar. Ini yang dilupakan. Betul, betul. Ya kan? Orang hanya mengenal, oh itu karya besar Pangeran Angkawijaya, Panembahan Losari. Betul. Pernahkah Anda berpikir, kenapa rodanya itu melengkung? Karena ini ternyata sudah ada konsep ilmu ketika lewat jalan becek itu tidak ke dalam, itunya keluar. Pangeran Losari itu cincin mesin ya? Ya istilah kalau boleh saya katakan dia engineer kalau sekarang. Jadi gini, yang presisi bukan hanya Polri. Pangeran Losari juga presisi ya karena pengamanan. Iya kan? Kan itu perhitungan sudutnya. Iya. Benar-benar presisi itu. Di sisi lain kalau kita ngelihat kereta Paksi Nagaliman, di belakangnya kan ada tempat pengawal. Duduk ya dua. Iya kan? Bahkan berdiri. Bagaimana? Berdiri, ya? Iya, berdiri pengawal. Tidak mungkin pengawal tidak bawa tombak atau panah. Iya. Kenyamanan itu kan juga sudah dihitung. Artinya suspensi sekarang istilahnya BMW, Volvo, bahkan sekelas istilahnya mobil-mobil mewah. Boleh dong kalau istilahnya itu memang betul diketemukan identik daripada penciptanya. Gua minta royalti dong, lu niru kakek gua kok. Iya kan? Ya kan? Hanya permasalahannya, ya mohon maaf, kita harus akui secara jujur. Kita harus akui secara jujur, ya kan? Administrasi secara kultur dan sejarah itu Belanda lebih hebat. Itu kita harus akui. Artinya dokumennya jauh, tapi ada. Kalau kita pengen tahu ya pakai modal, ya kan? Ya kita sih bangga-bangga saja dengan kedatangan kemarin, konon katanya menyerahkan beberapa ratus artefak. Terlepas keasliannya bagaimana, ya kan? Tapi apapun ceritanya kita harus berterima kasih. Karena beliau berapa ratus tahun, Mas Agung. Jangan Ya kan kan? kalau nggak dibawa ke Belanda udah habis. Selesai. Selesai, iya kan? Apa artinya selesai? Ya mohon maaf ya, barang-barang yang bisa diloak aja. Ini menarik nih soal Paksi Naga 5, berarti pedati gede ya? Iya. Itu kan rodanya dari kayu ya? Ya ini yang bikin hebat. Makanya saya pernah sampaikan, kalian boleh bangga lihat kereta-kereta di Jogja. Iya kan? Itu sudah ke Eropa. Kalau kita putra daerah loh. Karena kesultanan yang ada di Jawa, yang keretanya hasil karya sendiri cuma Cirebon. Nah itu maksudnya gini, itu kan rodanya dari kayu. Ya. Tapi ketika dipakai bisa itu. Ya bisa dipakai. Sekarang contoh begini, kita lihat duplikatnya aja lah. Bisa jalan. Artinya kalau duplikat, uji coba. ya duplikatnya kan sering digunakan untuk arak-arakan, untuk kirap. Biasanya zaman dulu kan pakai kayu. Iya kan? Ya, Nah, di masanya dulu sering dipakai. sering dipakai di masanya, ya kan? Yang jadi permasalahan, kultur kayu jati kan lurus. Iya. Bisa belok begitu. Ini sih bisa dibulatkan ini kalau tidak memiliki suatu pengetahuan, suatu kepiawaian tertentu, nggak mungkin, ya kan? Mesin pres juga belum ada. zaman Mesin dulu. pres belum ada. Nah, mobil Mercedes-Benz itu orang Indonesia pertama yang memiliki mobil Mercedes-Benz. Sultan. Itu Sultan Solo. Sultan Iya. Solo. Itu bentuknya apa? Hanya roda. Hanya roda Terus aja. setirnya juga dipegang. Iya. Ini. Itu juga Apa sih istilah kalau setir tuh yang enak? power steering belum ada. Itu jalan. Ya kan itu. Nah sekarang kalau Solo mau ngugat tuh ada tuh mobilnya di Lenden. Iya ada. Ya
dipinjam buat Mercedes-Benz dulu tuh kayak kereta. dulu kayak seperti kereta itu, artinya ya logikanya ketika beliau pesen, iya kan, nggak mungkin kan dikasihnya yang ecek-ecek. Pasti. Ya, nah kalau tadi diketemukan bahwa suspensi itu meniru itu, ya kita boleh bangga loh Mas. Artinya kalau besi atau baja itu kelenturannya jelas. Ada kelenturan, kayu jati. Nah, apa aja? Kalau misalkan kita bahas vaksin Agaliman kan di era siapa Pangeran Losari, Brawijaya, iya. Pangeran Losari. Kita kembali lagi ke belakang. Sebelumnya juga pernah ada satu pedati gede itu Ki Gede apa yang punya Ya, Ki Gede Pekalangan itu, apakah ada kemungkinan Pangeran Wijaya juga melihat itu juga? Bisa. secara konsep perkayuannya Iya. meniru itu. Pasti meniru. Karena dia cukup kalang, artinya tukang kayu. Iya. Faknya dia memang bangunan gitu loh, perkayuan, faknya situ. Cuma yang jadi suatu pemikiran yang dilupakan oleh orang-orang sekarang, dulu belum ada mesin pres Mas Agung. Ini rodanya bisa bulat persis 360 derajat berputar. Itu kan tidak mudah. Gimana presnya? Ya. Itu dipaku nggak? Dulu nggak ada paku Mas, pakainya sok. Kalau sudah ada paku, udah ada pabrik. Iya, betul. Kalau paku sudah ada paku. Pantek. Pantek istilahnya. Ya. Pantek, pakai kayu lagi ya. Karena kenapa? Dulu keprihatinan Panembahan Losari, masa raja tiap keliling ditandu. Iya. Betul. Ya Siap kan? bawa orang kan. Siap bawa orang. Di sisi lain, peri kemanusiaan loh, perbudakan. Iya. Menghilangkan konsep itu. Beda dengan tandu untuk anak sunat. Ada euforia. Senang. Itu senang, ya kan? Tapi kalau seorang raja muter-muter berkaitan dengan perbudakan, ini sebuah konsep yang dilupakan orang, Mas. Sebuah konsep yang dilupakan orang. Bagaimana di zaman itu hanya murni 100% kayu, suspensinya melebihi BMW. Tapi Mas memang Agung. begitu, jadi teknologi kan begitu. Misalnya kita sekarang Kijang tahun 70 sama 80 90 beda. Terus kan berubah. Pengaruh. Makin Terus sini makin canggih. Itu. Sama. Kenyamanan. Dengan ini. Tapi konsepnya sama. Ini kita pertanyaan terakhir ya Kang Ajat, karena Hmm. memang kita sudah hampir 1 jam. Nah, terakhir juga apa? Nambah lagi. Yang kemudian membuat Cirebon merdeka. Kang Ajat. Jadi gini, setelah Sesar Hidayatullah dikukuhkan menjadi susunan Jati Purbawisesa, kemudian beliau juga membentuk perangkat hukum yang disebut Jaksa Pepitu. Ketika itu masih diwajibkan ngirim upeti hasil bumi, ya, ngirim upeti ke Pajajaran yang diwakili oleh Raja Galuh. Ini Sebelum melanjutkan, apa upeti yang paling diminta oleh terasi sama garam? sama garam. Upetinya itu Iya. Upetinya itu Yang terasi paling- sama yang garam. paling diminta. bukan duit ya, bukan. Bukan. Terasi sama garam. Karena terasi sama garam itulah yang bisa menghidupi orang Cirebon. Karena dari hasil penjualan itu gitu. Dan ramenya itu karena penjual itu. Dan orang Galuh campur enak, campur cabai. Jadi sambel kan. Nah, Makanan mewah. nah, akhirnya diputuskan. Ya. Kalau kita melihat yang ada sekarang yang dijadikan hari jadi Kabupaten Cirebon. 2 April 1482 Cirebon menyatakan merdeka. Artinya tidak lagi bayar upeti. Karena Sesar Hidayatullah berpikir tidak mungkin seorang kakek minta ke cucu. Ternyata itu dilakukan oleh Raja Galuh. Makanya saat itu Raja Galuh sebagai penguasa Pajajaran wilayah timur protes keras. Yang kemudian dalam sejarah terjadilah perang Cirebon dan Raja Galuh. Cirebon dan Raja Galuh. Iya, itu kan ketika Prabu Cakraningrat yang jadi penguasanya. Ya memang kalau kita melihat secara kultur, kita bagian daripada mereka. Kita bagian daripada mereka karena Raja Galuh kan didukung dengan pasukan kavaleri yang sangat luar biasa. Yang kemudian kita kenal Palimanan, itu kan dari pasukan kavaleri gajah.
Dan itu saya pernah baca begini. Salah satu yang membuat pasukan kavaleri Raja Galuh itu kecut hatinya, kecil hatinya, apa sih namanya? Takut. Gentar. Gentar itu apa coba Mas Arif? Sholat subuh. Itu. Jadi jam 4 itu sudah ada azan. Udah orang pada keluar sholat. Dianggapnya penyerangan. Dianggapnya mau mobilisasi penyerangan. Mobilisasi penyerangan. Mereka berpikir jam segini mereka udah mobilisasi. Nah itu kecut. Itu yang membuat kecut pasukan kavaleri. Sementara di balik Gunung Kapur, kalau yang sebelah utara itu pasukan kavaleri gajah, yang di sebelah selatannya dikenal bala gedog. Bala itu pasukan, gedog itu kuda, kavaleri berkuda. Dua pasukan ini takutnya karena adzan subuh. Dikiranya mobilisasi, sementara mereka baru pada tidur. Mereka sendiri gimana tuh? Ya, Tidur ya? Ya, mereka kan ketika terjadi infiltrasi, mereka kan menggunakan waktu sedemikian rupa untuk istirahat. Mereka baru jaga, ganti shift jam berapa, orang kita sudah terbangun, dikiranya mobilisasi perang. Itu yang membuat mereka kecut. Pertanyaannya, wong Cirebon turu kapan? Nah, itu. Ya, jadi itu Mas Arif ya. Jadi kemudian negara merdeka, artinya negeri merdeka itu tercetus ketika stop upeti yang di dalam kalender internasional itu jatuhnya 2 April 1482. Itulah 82. pertama kali Cirebon menyatakan merdeka, artinya merdeka itu tidak mengirim upeti. Yang dianggap kita merdeka, tapi dianggap oleh pihak Raja Galuh pembelotan, pembangkangan karena tidak bayar upeti. Karena pertimbangan Syarif tidak mungkin lah, itu kakek saya kok minta upeti ke cucunya, bahkan saya dapat warisan kok. Cirebon tuh kaya Mas Syarif, iya kan? Ketika Syarif Hidayatullah nikah dengan Nyai Mas Tepasari Demak, beliau bawa harta kok. Dan Cirebon kan warisan Pajajaran. Di samping itu warisan beliau dari Mesir juga ada. Kalau berbicara harta, Cirebon itu kaya. Sebuah tempat, sebuah kesunanan, sebuah kepanembahan, sebuah kesultanan yang kaya raya. Oke, baik. Itu. Baik, teman-teman, demikian pembahasan kita tentang episode kedua nih, Kak. Kedua. Insya Allah episode ketiga Kita nanti sambung ke episode ketiga. kita bahas tentang Prabu Siliwangi ya. Ini Iya. masih pelan-pelan. Masih pelan-pelan, Prabu tetap. Siliwangi, kemudian nanti baru tentang Sunan Gunung Jati. Kita belum masuk ke bab Sunan Gunung Jati, masih ringkasan. Secara umum. Masih secara umum. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.